Ternyata bukan saya saja, geng. Orang Chinese yang berasal dari China sana. Kurang maju apa coba China? Itu pun masih pelik, masih shock ketika tahu program-program yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia. Akan tetapi orang China Indonesia, si Kukuri, selalu sakit hati. NGO surplus Malaysia ini kalau di negara kita di Indonesia kita sebut sebagai preman. Dia pun geram juga dengan Kokor ini. Saya tengok video dia tu, aduh hai. Macam mana nak jumpa dia tu? Kalau dia datang Malaysia, tahulah dia tu, aku ajak dia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Banyak orang-orang luar sana yang mengagumi program-program di Malaysia. Saya rasa dulu hanya saya dan juga kawan-kawan saya orang Indonesia. Akan tetapi ada orang Chinese yang berasal dari negara China. Ketika orang itu pergi ke Malaysia, bekerja di Malaysia, dia orang itu masih mengalami culture shock. Bener-bener shock gila. Kenapa Malaysia boleh melakukan program-program ini? Dan ini sudah lama dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Nah, kalau korang penasaran culture shocknya itu tentang apa saja, kita tengok dulu videonya. Saya sekarang berada di Shenzhen, China. Saya mendapati bahawanya orang-orang China ni dia agak terlalu kompetitif ya. Apa yang saya kompetitif gini? Sebab dia tanya saya, kalau di Malaysia, macam manakah cara penaikan gaji? Saya kata kalau di Malaysia kebanyakannya dalam increment yearly adalah lebih kurang dalam 3 ke 5%. Kalau internal promotion, seperti kalau assistant manager dipromotkan ya, dinaik pangkat jadi manager tu, kurang lebih dalam 10-15%. Kalau di headhunter, daripada kita orang sebagai headhunter, biasanya 20 to 25%. Jadi ada increment yang agak okey lah. Kalau maksudnya 10,000 sekarang gaji tu, di headhunter oleh candidate, oleh headhunter tu, kurang lebih dapat 12.5 ataupun 13,000. Tetapi apa yang menakjubkan saya daripada rakan-rakan sekerja di China ini, dia beritahu saya, bahawanya kalau di China bukan saja tak ada increment, tetapi apatah lagi dia nak secure ya posisi mereka orang saja. Mereka pakai cara bell curve filtration. Maksudnya biasanya the last 10%, yang paling bottom 10% akan diminta bye-bye. Jadi itu menyebabkan mereka banyak kompetitif. Bukan mereka dari segi motivasi faktor untuk bekerja tunggus lumus, tetapi cara mereka orang adalah supaya tidak dipecat. Jadi itu menyebabkan orang Cina ni dia berlainan lah dengan orang Cina kita di Malaysia. Mereka tu kerja kuat. Memang kuat sekali. Sebagai satu contoh ya, biasa saya buat syuting di sini dari pukul 9 pagi sampai 10 malam. Tapi pagi mereka orang, lepas saya balik ke hotel, mereka terus kerja di syarikat, di office sampai dalam 11-12 malam supaya pada hari keesokannya video tu boleh diuploadkan. Jadi cara mereka kerja itu banyak kompetitif. Tetapi itu juga memberikan satu school of thoughts ya. What is work-life balance? Adakah kita perlu kerja begitu tunggus lumus? Saya rasa mungkin dalam satu perbincangan untuk orang Malaysia kita, for us to reflect. Sama ada kita nak bekerja tunggus lumus, itu bagus. Tetapi juga kita perlukan satu work-life balance for our life, for our family. Oh, mohon maaf geng, ternyata kebalik ya. Ternyata Cina Malaysia yang pergi ke negara China. Dan dia orang itu bukan orang biasa, ternyata artis geng ya. Nah, tetapi orang-orang China sana itu menceritakan memang program di Malaysia itu tak macam di China. Kenapa? Karena di Malaysia itu lebih mengutamakan pekerjaan warga tempatan Malaysia. Dan caranya setiap negara itu berbeda-beda ya. Karena banyak sekali yang cakap dengan saya, jangan bandingkan lagi dengan Malaysia dengan Indonesia.
Nah, ini ada video yang kita tayangkan tadi bukan Indonesia, geng, yaitu Cina Malaysia dan Cina dari negara asalnya sana, China sana. Nah, ini yang membuat salut karena kenapa orang-orang ataupun kerajaan Malaysia itu memberikan pekerjaan kepada warga tempatan Malaysia. Selain bekerja juga memberikan waktu untuk keluarga. Jadi biar meskipun bekerja keras tapi boleh tetap berjumpa dengan keluarga. Dan kenapa di Malaysia itu tak sekeras macam di Cina sana, geng? Karena di Malaysia itu rata-rata beragama Islam. Beragama Islam itu yang mengajarkan untuk saling menghormati, menghargai, ataupun saling belas kasih lah, seperti itu, King, ya. Mohon maaf, bukan berarti ini tak profesional, bukan. Sebab memang program di Malaysia itu memang macam itu, geng. Nah, ini yang telah sangat viral ini, geng, di Malaysia, ya. Ini saya tadi itu dikirimin oleh video dan juga foto oleh warga tempatan Malaysia, seorang China Malaysia, geng. Dia orang itu buat hal kecoh tentang Islam di Malaysia, geng. Tapi apa yang terjadi, geng? Memang sangat miris, geng. Bahkan dia itu, mohon maaf, meninggalkan dunia ini karena telah membuat kecoh tentang agama Islam. Saya tak berani menayangkan video ini karena kemarin itu sempat coba saya upload, akan tetapi saya pikir-pikir ini memang bahaya dan memang tak patut kita tengok. Tapi tenang aja, geng, saya tetap menayangkan ataupun pesan-pesan dari warga tempatan Malaysia. Oke, kita tengok dulu WhatsApp dari beliau. Nah, Bang Jenal, nih ada satu info nih. Cina nih cabar-cabar orang Islam, maki-maki orang Islam. Hari Sabtu hari itu orang Melayu datang, orang Islam datang, potong dengan dia. Tapi polis tak ambil tindakan nih. Sebab dia salah, dia paham-paham je lah. Sekarang orang Malaysia ni dah macam ni. Abang Jenal tengoklah video tu, baru Abang Jenal faham. Dia cabar-cabar orang Islam, orang Melayu, dia kata mati semua, kau tengoklah. Abang Jenal faham nanti. Inilah jadi dia kalau cabar-cabar orang Melayu dekat Malaysia ni. Elok kokore jadi macam ni, lagi baik. Wah, kalau kokore ada kat sini tak tahu apa jadi. Dia pun geram juga dengan kokore ni. Saya tengok video dia tu, aduh boy. Gimana nak jumpa dia tu? Kalau dia datang Malaysia, tahulah dia tu aku ajar dia. Sibuk sangat ke Korea tu, hal ni negara orang. Saya pun tak tahu. Satu je cara, buat je macam ni lagi bagus. Ni Cina Malaysia tahu, bukan orang lain. Kau tengoklah video tu, baru kau faham. Itu hari Sabtu lepas tu, yang minggu lepas, hari Sabtu minggu lepas baru jadi. Ni Cina ni cari masalah, inilah dapat dia. Cabar-cabar orang Islam. Mohon maaf, Bang, ya, saya tak berani tayangkan video itu, tapi saya sudah tengok habis lah. Yang pada intinya itu ada salah satu seorang Cina Malaysia yang telah mencabar Perdana Menteri Malaysia dan juga agama Islam di Malaysia. Karena saking kuatnya agama Islam di Malaysia, warga tempatan Malaysia itu bertindaknya itu macam mana sampai Cina Malaysia itu meninggalkan dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan tadi itu abangnya tadi juga menyebut nama Kokuri. Katanya Kokuri itu melampaui batas, dan sampai saat ini Kokuri ini tengah dicari oleh warga tempatan Malaysia. Sampai dia orang tadi itu cakap bila boleh jumpa dengan Kokuri ini, macam itu, geng. Nah, tuh hari saja saya pergi ke Surabaya, saya DM Kokuri, dia pun tak mau jumpa saya. Bukan saya mau apa-apa, cuman saya mau cerita aja lah, cakap-cakap santai macam itu.
ataupun klarifikasi lah ya. Yang mau saya tayangkan itu sebenarnya Kokori ini apa tujuannya buat konten, akan tetapi dia orang itu tak mau menjumpai saya, padahal sama-sama orang Indonesia kita, entah apa yang di pikirannya Kokori. Nah, kalau buat orang yang penasaran apa ya yang dilakukan Kokori tentang negara Malaysia, oke, kita tengok video ini, geng. Terima kasih atas komentarnya. NGO Surplus Malaysia ini kalau di negara kita di Indonesia kita sebut sebagai preman ya. Mereka di organisasi mafia preman yang pura-pura ya seolah-olah dia sedang memperjuangkan ingin mengusir pendatang asing ilegal di negaranya ya. Tujuannya sih mulia, cuman ya biasanya preman-preman semacam ini motivasinya adalah memeras ya. Bahasa mereka adalah mengugut ya, mengugut atau meminta upeti ya. Biasanya begitu kalau preman-preman itu ada maunya ya. Diserbu, ada kedai-kedai yang diserbu, ada kedai-kedai yang dilewati ya. Yang diserbu itu karena mungkin belum kasih angpau ya, uang perlindungan istilahnya ya. Nah, yang sudah ngasih uang angpau, uang perlindungan, uang keamanan ya pasti nggak diganggu sama mereka ya. Biasanya modusnya semacam itu ya. Dan yang paling ironis adalah ketuanya ini, preman ini, mereka berfoto dengan WNI, yaitu satu yaitu TikToker Borunaga ID-nya, satu lagi Jantung Pisang 82 ya. Ya Borunaga ini kan katanya menikah dengan orang tempatan dan dia sepertinya legal dengan IC ya, sudah punya IC. Nah, yang Jantung Pisang ini nggak tahu dia statusnya apa ya. WNI ini sebagai TKW dia punya dokumen apa enggak kita nggak tahu ya. Cuma ini adalah sebuah skandal bahwa si Jantung Pisang ini ternyata kalau misalnya ditemukan tidak ada dokumen ya. Dan Jantung Pisang ini selalu membuat konten-konten di TikTok dia yang kontroversial ya. Selalu memburukkan, mengkritik, mengecam, bahkan mencaci maki pemimpin kita, pemerintah kita ya. Memburukkan negara kita, memburukkan sesama warga negara Indonesia dan lain-lain ya. Nah, ini jadi tanda tanya ini ya, kalau mereka tidak mempermasalahkan dokumennya si Jantung Pisang ya, dan mereka tidak mengusir atau mempermasalahkan status imigrasinya kalau dia kosong ya, itu berarti antara kelakuan mereka dengan ucapan mereka ya itu tidak lagi sesuai alias dua muka ya. Dan kita minta kalian semua warga Indonesia untuk cerdas melihat ini semua. NGO Surplus Malaysia ini tidak memiliki agenda yang baik kepada negara kita ya. Mereka bisa jadi ada di belakang YouTuber dan TikToker yang selalu membuat narasi-narasi yang negatif dan mendiskreditkan pemerintah kita sendiri meskipun mereka adalah WNI ya. Bisa jadi mereka menekan TKI atau TKW kita yang kosong di sana ya, mereka bisa menekan mereka untuk membuat konten-konten yang negatif tentang Indonesia, atau mereka ganggu atau dipermasalahkan dokumennya ya. Kita takutnya seperti itu ya. Bagi saya sih, saya nggak percaya kelompok-kelompok preman semacam ini memiliki motivasi murni ingin membersihkan negaranya dari pendatang imigran gelap ya. Pasti ada sesuatu di balik itu. Dan kita nggak usah heran bila mereka ternyata di belakang layar mereka melindungi imigran-imigran gelap yang menjadi pegawai mereka atau pekerja mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, atau imigran-imigran gelap yang bisa dimanfaatkan untuk propaganda anti Indonesia. Nah, yang berikutnya lagi, imigran-imigran gelap yang dilindungi oleh mereka karena bosnya sudah membayar upeti ya. Itu adalah kemungkinan yang terjadi. Jadi saya sendiri nggak percaya dengan orang-orang semacam ini ya. Karena pasti ada udang di balik batu. Ada sesuatu sisi gelap yang mereka tidak ungkapkan selama ini di depan publik ya. Dan saya minta juga warga Malaysia yang punya hati nurani untuk melihat ya. Dan saya mengajak warga-warga asing di Malaysia yang sudah lelah, sudah penat melihat sepak terjang mereka yang sesuka hati ya. Tolong diawasi dan direkod semua tingkah laku mereka. Bila mereka terbukti melindungi Pati
ya, menerima upeti, menerima ugutan, menerima pau, dan mereka terbukti tidak konsisten dengan misi mereka untuk membanteras pati dari negara mereka. Karena mereka ujung-ujungnya motivasi mereka adalah uang, ya, itu segera diviralkan, dan saya harap kerajaan Malaysia menindak mereka, ya. Mereka ini sudah merusakkan image negara seolah-olah Malaysia adalah negara yang sangat anti orang asing. Lu yang harusnya ditindaklanjuti, Niko Kuri. Bukannya dia orang. Lu yang membuat kontroversi antara Indonesia dan juga Malaysia ini. Bukannya si jantung pisang. Korang tahu tak apa tujuannya si surplus ini, geng? Tahu tak, Kokori? Surplus ini bukannya melindungi warga asing yang telah berbayar, bukan, dan juga bukan orang Indonesia saja. Semuanya warga asing yang bekerja di Malaysia tanpa ada dokumen, warga asing yang tanpa ada dokumen ya, geng, ataupun pati, bukan warga asing saja. Kalau warga asing itu orang luar yang bekerja di Malaysia, tapi kalau pati itu pendatang asing tanpa izin. Nah, diadakan tim surplus ini semuanya itu di dalamnya itu golongannya warga tempatan Malaysia. Dia orang itu memperjuangkan haknya, dia orang memperjuangkan hak rakyat Malaysia. Karena dia orang itu tak suka dengan seorang pati. Bukan hanya orang Indonesia saja, semuanya, Indonesia ke Bangladesh ke Vietnam, Thailand, dan lain-lainnya, semuanya itu diberantas. Dan dia orang itu tak mendapatkan uang sedikitpun dari warga asing. Karena warga asing itu yang tanpa izin, kalau dibiarkan semakin lama itu semakin merajalela, dan itu boleh merugikan hak warga tempatan Malaysia, dan juga boleh merasakan, merugikan, dan juga menyibukkan WNI ataupun warga-warga asing lainnya. Karena kenapa? Kalau dia orang itu tanpa ada dokumen, mau macam-macam, mau ada, misalnya kalau ada apa-apa itu macam mana, misalnya sakit ataupun sampai tua di sana tak boleh balik, sampai ada sakit lumpuh dan lain-lainnya, itu macam mana nak antar balik kalau dia sendiri tanpa ada dokumen. Maka dari itu diadakan tim surplus itu untuk memberantas warga asing, biar tak ada lagi orang-orang luar negara yang bekerja ke Malaysia yang statusnya itu ilegal. Nah, kalau soal sis jantung pisang tadi ya, katanya itu jantung pisang itu statusnya tak jelas dan dilindungi oleh tim surplus. Saya pun sudah pernah tengok sendiri sih, jantung pisang ini menunjukkan paspor dan juga menunjukkan visa kerjanya di media sosial. Saya tak berani tunjukkan saat ini karena itu bahaya, takutnya nanti jantung pisang itu kenapa-napa, karena itu privasinya si jantung pisang sendiri. Nah, kalau si Borunaga itu memang orang Indonesia, orang Medan yang menikah dengan warga tempatan Malaysia. Tujuan dia orang itu bukannya membuat kontroversi antara Indonesia dan juga Malaysia, melainkan mencerahkan ataupun memberitahu informasi-informasi di Malaysia, bukan juga memburukan Indonesia, akan tetapi memberikan contoh. Karena sudah sejak lahir itu di Indonesia, setelah besar dia orang itu pelik setelah tahu mengalami ekonomi di Malaysia. Maka dari itulah harapan dia orang itu haraplah Indonesia itu boleh maju macam di Malaysia, ekonominya merata, pendidikan dan juga kesehatan itu diutamakan. Ya, semoga saja dengan kepemimpinan kita yang baru ini, Presiden Prabowo Subianto akan menjadi lebih baik. Karena kita tengok baru berapa hari ini ya, geng, baru berapa dia orang itu melantik, belum lama lah ya, banyak-banyak case-case yang sudah ditangkap oleh Bapak Presiden kita ini. Oke, kita harus ikut berjuang, geng. Kita harus mensuarakan untuk memajukan negara kita sendiri, gitu ya. Dan kita pun juga tak salah kalau kita mencontoh Malaysia, karena orang Malaysia pun juga bersedia apabila dicontoh itu dengan hal kebaikan. Itu paham Gogori ya dari sini ya. Apalagi yang kau pertanyakan Gogori, jangan membuat yang neko-neko lah ya, daripada nanti
membuat geram Malaysia. Kalau netizen Malaysia sudah geram, wah bahaya gitu geng. Oke, semoga dengan semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.